Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan trader dan investor di Bursa Efek Indonesia. Bertemu lagi di channelnya Mediman Habit System Stock Trade. Hari ini bertepatan pada tanggal 15 Januari atau hari Jumat 2020 ya. Di sini saya melaporkan IHSG di sesi jam perdagangan kedua pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat ya, atau jam perdagangan bursa. IHSG ada di 6.360-an atau turun minus 69 poin ya, atau minus 1,03%. Di sini yang menarik yaitu saham Dharma Henwa Tbk ya, yang cukup menyita perhatian terutama investor retail yang ada di Bursa Efek ya. Kita lihat di sana Dewa dengan kode Dewa atau PT Dharma Henwa Tbk. Harga open dia di 50 per lembar ya. Harga high dia sampai sesi kedua ini di pukul 14.45 menit yaitu di Rp57 per lembar ya. Dengan lot transaksi sampai sekarang yang diperdagangkan 23.300.000 lot ya, dengan valuasi 123,7 miliar rupiah ya. Di sana ada broker Sumari yang banyak melakukan aksi buy, yaitu broker YP ya, sekitar 3.620.000-an lot ya, disusul dengan broker YJ 2.786.000 lot. Dan di sana juga di sebelah kanan broker YP juga melakukan aksi sell ya, di sekitar 3.545.000 lot di harga 53 ya. Jadi kalau dari komposisi sell dan buy broker YP ini hampir sama ya, selisih sekitaran 100 ribuan lot ya. Sana rentan harga dari 50 sampai 57 yang transaksi sudah down per ticknya ya, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Oke, kita lihat lagi dari pemberitaan dari saham Dharma Henwa Tbk ini ya. Kenapa hari ini dia cukup aktif ya, atraktif ya, di board trading market live ya. Oke, kita bisa lihat pemberitaannya dulu. Oke teman-teman, di sana ternyata saya dapat info dari bisnis.com ya. Ada aksi grup Bakri, Dewa siapkan private place lepas 5,8 miliar saham ya. Atau kalau dilotkan 58 juta lot ya. Emiten kontraktor tambang dan energi entitas grup Bakri atau PT Dharma Henwa Tbk berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH METD atau private placement dengan dana yang dibidik mencapai 352,24 miliar rupiah ya. Untuk meluluskan aksi koperasi ini, Dewa akan meminta restu dari para pemegang saham lewat rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB ya, pada tanggal 27 Januari 2020 nanti ya. Sekarang tanggal 15, berarti sekitar 1 minggu ke depan ya. Emiten berkode saham Dewa tersebut akan menerbitkan saham biasa seri B sebanyak 5,5
miliar saham dalam aksi private placement dengan harga pelaksanaan 60 per lembar saham ya. Berarti Dewa ini akan menerbitkan saham baru ya, seri B, sekitar 5,87 miliar lembar saham ya, dengan harga pelaksanaan 60 per lembar saham. Dan kalau kita lihat lagi dari harga transaksi pada hari ini, hampir di sesi jam penutupan closing ya teman-teman, itu Dewa ini masih ditransaksikan di harga 50 per lembar ya, 50-53 per lembar, dengan valuasi 126 miliar dengan lot bertambah 23 juta lot ya. Oke, kita kembali ke keterbukaan informasi dari Dewa ini. Namun dana tersebut tidak akan diterima dalam bentuk tunai ya, karena perseroan akan langsung membayar kewajibannya kepada High Rank Investment Ltd atau HI senilai 23,80 juta US dollar ya, dengan kurs yang disepakati 14.800 per dolar Amerika Serikat, sehingga nilai keseluruhan menjadi 352,24 miliar. Seluruh saham seri B yang diterbitkan dalam rencana transaksi atau private placement akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban perseroan kepada para pemberi pinjaman ya, berarti kepada debiturnya. Tulis Dewa dalam keterbukaan informasi seperti dikutip pada Senin tanggal 9 bulan 11 2020 lalu ya ini. Dewa menjelaskan bahwa High Rank Investment menerima pengalihan utang perseroan dalam bentuk hak tagih dari Red Finance Company Ltd ya. Berarti Dewa ini memiliki utang kepada Red Finance Company Ltd ya, senilai 23,80 juta US dollar ya, berdasarkan surat pemberitahuan pengalihan piutang tertanggal 4 November 2019 ya. Berarti begini teman-teman, berarti Dewa ini punya utang dengan Red Finance Company Ltd. Mungkin ada negosiasi dan utang Dewa ini dialihkan kepada High Rank ya. High Rank, surat pemberitahuan pengalihan piutang tertanggal 4 November 2019. High Rank Investment pun telah menyampaikan demand of payment kepada Dewa pada 14 Juli 2020 karena perseroan belum memenuhi pembayaran seharusnya dilakukan pada 1 Juli 2020. Sebagai upaya penyelesaian, berarti belum ada harusnya pembayarannya tanggal 1 Juli 2020 ya. Sampai sekarang 2021 belum ada pembayaran dari Dewa ini. Adapun isi perjanjian tersebut memuat Dewa akan membayar pokok fasilitas pinjaman. Berarti dia harus membayar pokok fasilitas pinjaman itu yang tertera 23,80 juta US dollar ya, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 2020 ya. Sekarang ini tanggal 15 ya teman-teman, sudah tahu 15 Januari 2020. Utang Dewa ini selama-lambatnya 5 Januari harus terbayarkan. Atau konversi seluruh pokok fasilitas menjadi saham biasa seri B dalam mata uang rupiah dengan kurs 14.800 per dolar Amerika Serikat. Private placement ini pun diharapkan dapat membantu Dewa menyelesaikan kewajibannya, memperbaiki struktur permodalan dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah. Selain itu, penerbitan saham baru ini juga disebut dapat menurunkan beban keuangan Dewa sehingga laba bisa meningkat. Sebelumnya dana pinjaman 23,80 US dollar juta dolar yang diterima Dewa tersebut telah digunakan untuk mengembangkan proyek Aceh. Berarti utang yang dia dapat dari kreditor pertama itu sebelum utang ini dialihkan kepada kreditor kedua. Yang pertama utang itu kepada Red Finance Company Ltd ya, dari Red Company Ltd. Utang ini dialihkan kepada High Rank Investment ya, pada High Rank Investment. Tapi utang ini terjadi negosiasi bukan dalam bentuk utang.
akhirnya utang ini dijadikan dalam bentuk kepemilikan saham ya, kepemilikan saham Dewa untuk high rank ya. Jadi ada investor masuk ini, high rank ini masuk sebagai investor baru untuk Dewa di perusahaan Dewa ini. Oke, di sana. Selain itu, penerbitan saham baru ini juga disebut dapat menurunkan beban keuangan ya. Sebelumnya dana pinjaman tersebut telah digunakan di pengembangan proyek Aceh ya. Jadi duit pinjaman waktu di kreditor pertama itu untuk pengembangan proyek ya, bukan untuk pembayaran utang lagi gitu. Jadi apabila konversi penerbitan saham seri B dari Dewa ini disetujui dalam rapat umum pemegang saham tanggal 27 Januari 2021 nanti, maka secara struktur komposisi pemegang saham Dewa sebelumnya, komposisi pemegang sahamnya itu ialah Godwell Capital Limited sekitar 17,46%, terus Zurich Asset International Ltd 11,5% dan masyarakat 71,04% ya. Jadi apabila private placement ini dengan disetujukan dalam rapat umum pemegang saham, nantinya akan terjadi perubahan struktur pemegang saham ya. Jadi kira-kira Godwell Capital Limited sekitar 13,76%, Zurich Asset International Ltd 9,06%, masyarakat yang tadinya dari 71,04% menjadi 56% komposisi pemegang sahamnya. Jadi ini cukup menarik ya. Dan High Rank Investment Limited menjadi 21,18% ya. Artinya persentase kepemilikan saham perseroan sebelumnya akan terdilusi sebesar 21,18%. Ya otomatis terdilusi ya, karena utang ini dibentukkan menjadi saham seri B dan masuklah investor baru, yang investor baru ini memegang 21,8% saham dari PT Dharma Henwa ini ya. Kita lihat lagi dari transaksi pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, di sesi jam perdagangan penutupan Dharma Henwa Tbk ini atau Dewa ditutup di 53 per lembar ya, dengan jumlah transaksi 24.400.000 lot ya. Kita lihat lagi dari teknikalnya. Di sana kita bisa lihat teknikalnya teman-teman ya. Dari 2009, tahun 2009 dia di 50-an ya, sempat naik di harga 250-an dengan total transaksi pada saat itu 839 juta lembar ya. Dan terus pernah juga naik di 2017 bulan 2 tanggal 2 ya. Kita boleh lihat story-nya sekitar 463 juta lembar ya. Dan 2018 dengan jumlah total lot transaksi tinggi ya, sekitar 3.286.000 lot ya. Dan pada hari ini dia di 2.421 juta lembar ya. Oke. Dari data yang ada kita lihat historinya seperti apa saham Dewa ini. Dengan adanya berita yang kita dapat simpulkan dan dari transaksi yang ada, saya pikir sampai sini layak untuk ditransaksikan ya. Dia ke depan bisa lebih aktif lagi. Kalau lihat dari candlesticknya, saham ini menarik kalau
harga tertinggi dia di 57 per lembar itu ditembus ya untuk minggu depan, yaitu hari Senin ya, dengan volume perdagangannya juga ikut lebih tinggi. Saya kira ini patut kita pantau ya untuk Senin depan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Mediman ya di Happy System Stock Trade. Mudah-mudahan berkah dan sukses selalu, jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye-bye.